بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل شأنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. والمأثور عن سالف الأمة في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. Para ikhwan dan akhwat rahimanillahu wa iyyakum ajma'in, pembahasan kita hari ini adalah tentang i'tiqad, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah terhadap adanya keramat yang dimiliki oleh wali-wali Allah. Pembahasan kita yakni tentang i'tiqad, akidah, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tentang adanya keramat bagi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah: wa min usuli ahli sunnati at-tasdiqu bi karamatil awliya. Dan diantara prinsip-prinsip ahlu sunnah, dasar-dasar ahlu sunnah adalah at-tasdiq, membenarkan bi karamatil awliya, dengan adanya kekeramatan bagi para wali-wali. Wa ma yujrillahu ala aydihim min khawariqil adat. Di antara prinsip ahlu sunnah adalah membenarkan adanya keramat bagi para wali-wali dan
membenarkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka dari khawariqil adat, perkara-perkara luar kebiasaan, luar biasa, fi anwa'il ulum wal mukasyafat, perkara-perkara yang luar biasa baik dalam berbagai macam bentuk ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada mereka, ya, ataupun mukasyafat, yakni perkara-perkara gaib yang Allah singkapkan untuk mereka, wa anwa'il qudrah wa ta'thirat, maupun berbagai macam bentuk kemampuan mereka, perbuatan-perbuatan mereka yang di luar daripada kebiasaan. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Di antara prinsip Ahlussunnah adalah membenarkan adanya karamat bagi wali-wali Allah. Siapakah wali? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang wali dalam kitabnya yang mulia dalam surat Yunus ayat yang ke-62 dan 63. Inilah dia wali yang hakiki. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak merasa khawatir, takut. Tidak pula mereka bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Itulah definisi wali dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya wali bukanlah dengan dakwaan, pengakuan saya wali, bukan itu dia wali. Bukan pula dengan perkataan orang si fulan itu wali, perkataan masyarakat Syekh fulan itu adalah wali Allah. Bukan itu yang membuat seorang menjadi wali. Bukan karena dikultuskan oleh orang banyak dia menjadi wali. Bukan karena ditempelkan di namanya wali, sebagaimana yang terjadi dengan sebagian kaum muslimin, ya, dengan mudahnya menempelkan kata-kata wali, waliullah fulan bin Allan. Tapi wali adalah setiap orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya wali adalah orang-orang yang memiliki iman dan takwa. Barang siapa yang mengaku wali tapi tidak beriman, tidak pula bertakwa, melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengerjakan perintah Allah, enggak salat, tidak jemaah, minum khamar, zina wal a'yadzu billah, maka dia bukanlah wali dalam pandangan Allah. Walaupun dianggap orang wali, mungkin karena hal-hal yang luar biasa yang dia miliki, mungkin karena dia tidak mempan dibacok, mungkin karena dia kebal, mungkin karena dia biasa menyembuhkan orang, kata manusia, mungkin karena dia mengetahui hal-hal yang gaib menurut manusia, kemudian dia dicap wali. Ini bukan wali. Wali-wali Allah adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Itulah wali menurut Al-Quranul Karim. Adapun karamah, al-karamat, jama' daripada karamah. Karamah adalah perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, terjadi di tangan para wali-walinya. Perkara-perkara luar biasa
di luar daripada kebiasaan. Yang Allah berikan kepada wali-walinya yang beriman dan bertakwa. Contohnya api membakar. Kebiasaan api sifatnya adalah membakar. Tetapi terkadang Allah Subhanahu wa taala berikan karamah, kemuliaan kepada walinya, sehingga ketika dicampakkan di api, dibakar, tidak terbakar. Sebagaimana yang terjadi dengan Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, ketika dicampakkan oleh Nabi palsu di Yaman, Aswad Al-Ansi, dibakar namun dia tidak terbakar. Subhanallah. Kata Syekh Saleh, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, tidaklah ada karamah, tidaklah ada mukjizat yang ada pada nabi-nabi sebelum Rasulullah, melainkan ada pada Rasulullah dan pada umatnya. Tidaklah ada karamah yang dimiliki oleh umat-umat terdahulu sebelum Rasulullah, melainkan juga ada terjadi pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air, ya, hukum kebiasaan adalah orang tidak mampu berjalan di air, melainkan dia akan tenggelam. Orang tidak mampu berjalan di air, paling mampunya berenang, mengapung dan berenang. Kalaulah ada orang yang berjalan di atas air dan dia adalah seorang yang beriman dan bertakwa, orang yang dikenal dengan iman, dikenal dengan ketakwaan, dengan mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka dia adalah wali. Sebagaimana yang pernah terjadi dengan sahabat-sahabat Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika menaklukkan negeri Persia, ketika itu sungai Dajlah banjir besar, maka Sa'ad dan tentaranya melewati sungai tanpa ada yang tenggelam, tanpa ada yang hilang sungai banjir, seolah-olah mereka berjalan di atas tanah dan pasir. Demikian pula dengan Al-Ala bin melawan musuh-musuh Allah. Kemudian mereka berlari ke pulau. Kemudian dengan Al-Ala dan seluruh pasukannya mereka mengejar. Berjalan mereka seluruhnya di atas air dengan kuda-kuda mereka. Ini namanya apa? Karamah. Ahlus sunnah wajib meyakini adanya karamah yang Allah berikan kepada para wali-walinya, perkara yang di luar kebiasaan. Bagaimana dengan perkara yang luar biasa tapi tidak bersumber daripada seorang yang beriman dan bertakwa, melainkan bersumber daripada seorang tukang sihir, tukang tenung, dajjal, syaitanul ins, syaitannya manusia, ya. Dia mampu berjalan di atas air juga contohnya, atau dia terbang di angkasa. Dajjal tidak mengikuti perintah, tidak mengerjakan perintah, tidak menjauhi larangan, maka ini bukanlah disebut dengan karamah, walaupun di luar daripada kebiasaan, ya. Boleh jadi ini tipu muslihat, tidak benar, kepintaran, kecepatan, kelihayan, ya, di tangan dan seterusnya, sebagaimana yang terjadi di sebagian sulap-sulap. Orang dimasukkan dalam kotak, dipotong-potong, digergaji dan seterusnya, tapi dia enggak apa-apa. Boleh jadi itu adalah merupakan tipu muslihat, ad-dajlah, at-tadjil, mengibuli manusia, mengibuli masyarakat. Boleh jadi al-istidraj, benar-benar mereka dibantu syaitan, syaitan yang membantu mereka menyihir mata manusia. Subhanallah. Ini bukanlah karamah. Yang membedakan antara keduanya adalah iman dan takwa.
itu milik wali-wali Allah dan tidak dimiliki oleh para wali-wali syaitan. Ya. Yang menjual jimat. Waliyadzubillah. Jual jimat dia. Makan kaca dia. Apalagi yang sadis-sadis. Beling, itu kaca-kaca beling itu. Paku-paku dia makan. Tapi salat enggak ngerjakan. Bahkan ini bangga dengan bangga dia makan kaca, makan paku. Ini bukanlah wali-wali Allah. Walaupun ini luar kebiasaan, perkara-perkara luar biasa ini siapa? Wali-wali syaitan. Wal'iyadzubillah. Nasallallahu alaihi afiyah. Wali-wali Allah enggak ada yang sombong-sombong seperti itu. Pamer. Ya, tidak ada yang seperti itu. Ikhwani al-kiram rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Tentang perkara karamah ini terdapat 3 pandangan manusia. Tentang masalah karamah terdapat 3 pendapat manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang menolak adanya karamah bagi para wali. Enggak ada karamah. Yang menolak pandangan seperti ini adalah ahlul bid'ah dari golongan Mu'tazilah, Jahmiyah, sebagian Asy'ariyah, ada yang lain-lainnya yang mendahulukan akal daripada nas. Enggak ada karamah kata mereka. Menurut pandangan sempit mereka, kalaulah boleh orang-orang diberikan karamah, maka akan tercampur baur antara manusia, wali-wali Allah yang mereka bukan nabi dengan para nabi. Menurut pandangan mereka, kalaulah karamah itu boleh terjadi dengan manusia biasa selain nabi, maka akan tercampurlah antara kenabian dengan manusia biasa, antara nabi dan manusia biasa. Pandangan mereka. Karena nabi juga diberikan mukjizat, dan mukjizat adalah perkara-perkara yang luar biasa juga. Dikhawatirkan kalaulah ada karamah, akan sulit dibedakan antara seseorang apakah dia nabi ataukah dia wali. Karena sama-sama memiliki perkara besar yang terjadi pada mereka. Ini syubhat mereka yang batil. Ya. Sebenarnya beda antara wali dengan nabi. Wali tidak pernah mengaku sebagai nabi. Kalau dia mengaku sebagai nabi, maka dia bukanlah wali Allah, tapi dia wali syaitan. Kalau nabi, memang dia mengaku sebagai nabi, dan dia membawa wahyu, membawa risalah. Para wali tidak ada yang membawa risalah, tidak ada yang membawa wahyu. Maka tertolaklah syubhat mereka. Mereka khawatir kalaulah andai kata karamah itu boleh terjadi dengan manusia, apa beda antara manusia dengan nabi? Sama-sama memiliki perkara-perkara di luar kebiasaan. Ya. Jawabannya apa tadi, ikhwan? Beda, karena nabi membawa risalah, membawa misi. Adapun para wali tidak membawa risalah, tidak membawa misi, dan tidak berhak dia mengatakan dirinya sebagai nabi. Adapun nabi mengatakan dirinya nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia bawa wahyu, dia bawa Alkitab, petunjuk, pedoman. Itu syubhat mereka, dan itu jawabannya. Kalaulah ada orang yang memiliki perkara-perkara besar yang muncul di tangannya dan dia mengaku sebagai nabi, maka dia bukanlah wali Allah, tapi dia adalah wali syaitan. Sebagaimana Aswad al-Insi, banyak perkara-perkara luar biasa yang dimiliki Aswad al-Insi yang mengaku sebagai nabi di Yaman, karena dia dikelilingi oleh syaitan-syaitan dari bangsa jin. Mengaku nabi dia, maka dia dajjal.
Atau orang-orang yang datang setelah Rasulullah, diutus mengaku sebagai nabi, dan dia punya kesaktian. Mungkin dia kebal dibaca, mungkin dia terbang di udara, mengaku nabi, maka dia dajjal, bukan wali Allah. Karena tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, pendapat orang-orang yang berlebih-lebihan, ghulu, dalam menetapkan adanya karamah. Pendapat ashabut turuq as-sufiyah, pendapat orang-orang sufi, ahlut tariqah, ahli tarikat, al-quburiyun, orang-orang yang senang dengan kuburan, ibadah di kuburan, menziarahi kuburan, datang di kuburan, menyembelih di kuburan. Kuburan siapa yang mereka datangi? Menurut mereka, kuburan wali. Orang-orang ini adalah orang yang senantiasa menipu manusia. Walaupun mereka terkadang membawa berbagai macam bentuk perkara-perkara ajaib, menunjukkan perkara-perkara luar biasa, mendatangkan, contohnya mendatangkan buahan yang tidak pernah ada, datangkan dalam sekejap mata ada di hadapannya. Ya, subhanallah. Terkadang mereka masuk api, terkadang mereka pukul diri mereka dengan senjata-senjata tajam, ya, bermain-main dengan ular, dan perkara-perkara lain. Mereka menganggap itu semua adalah bagian daripada karamah. Subhanallah. Ini terlampau gulu, terlampau berlebihan, sehingga menetapkan adanya karamah bagi setiap orang yang memiliki kelebihan-kelebihan, sehingga mereka tetapkan karamah ini kepada orang-orang yang bertentangan dengan sunnah. Ahlu tariqah, ahlu sufiyah, yang mereka adalah penentang-penentang sunnah, yang mengada-adakan ibadah. Subhanallah. Sebagian besar mereka berperan ganda, ya, sebagian berperan ganda, ya. Sebagai ustadz plus dukun, tapi dikasih sedikit embel-embel, ustadz plus paranormal. Subhanallah. Antum datang dia tahu, kamu dari sini kan, kamu datang mau ini kan. Subhanallah. Ini dajjal, minad dajajilah. Subhanallah. Handphone antum hilang, lapor dia tahu. Walaupun lebih banyak dustanya, 100 kali mungkin sekali yang benar, 99 kali itu bohong. Tapi yang dikenang manusia yang 1 kali itulah. Subhanallah. Ini jika yang pertama menolak, ini berlebihan sehingga tidak paham mana wali Allah, mana wali syaitan. Semua yang memiliki kelebihan kesaktian dianggap wali Allah. Di lehernya besar-besar jimat. Tengok itu, mungkin di sebagian apa itu, ya, film-film itu, besar jimat di lehernya, bisa terbang dan seterusnya, ya. Pakai serban juga dia, wali-wali juga. Nggak ada wali yang pakai jimat kecuali wali syaitan. Karena Sayyidul Aulia, pemimpinnya para wali Rasulullah, nggak ada pakai jimat. Bahkan melarang sahabatnya yang pakai jimat, memotong, ya. Berkata Rasulullah, inza'ha, kau lepas itu jimat. Kalaulah engkau mati dan itu ada padamu, engkau tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Enggak ada wali yang jual jimat, parfum tertentu, merek tertentu, apakah za'faran namanya, dijual mahal. Orang jual 5.000, dia jual 500.000. Apanya yang mahal? Yang mahal katanya apa? Ombus-ombus yang mahal. Bukan parfumnya, tapi ombus-ombusnya itu, bacaan-bacaan yang mahal.
Waliyadzubillah. Ini tadjil 'alan nas, mengibuli manusia. Pandangan yang ketiga, inilah dia pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, di mana mereka mengimani adanya karamat bagi wali-wali Allah sesuai dengan apa-apa yang telah tertera dalam kitab dan sunnah. Ya. Ini pendapat yang ketiga. Mereka mengatakan ada karamah yang Allah berikan kepada para wali-walinya. Tentunya semuanya merujuk kepada agama. Wali-wali menurut mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Haula wala quwata illa billah. Banyak sekali sekarang orang-orang yang salah paham. Iltabasa 'alan nasil amr, campur baur perkara bagi manusia. Banyak orang enggak tahu yang mana yang namanya wali Allah, mana wali syaitan. Apalagi dengan embel-embel yang menipu, memukau, kiai. Apa namanya? Kiai. Lebih keren dikit hilangkan kiainya, ki. Subhanallah. Di koran-koran banyak mereka itu. Antum mau apa? Mau usaha lancar? Datang ke mereka. Mau apa antum? Mau cepat dapat jodoh? Datang ke mereka. Mau aura antum dibangkitkan? Datang kepada mereka. Aura mana itu aura-aura ini? Subhanallah. Pembahasan yang sangat penting, ikhwan rahimakumullah, yang harus diulang-ulang supaya enggak banyak orang-orang tertipu. Tapi orang karena kurang agama, kurang akal, walaupun terkadang S1, S2, S3, tapi tetap butuh kepada orang-orang seperti ini, wali-wali palsu ini. Ya. Subhanallah. Berkata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala, adapun karamat adalah jamak daripada karamah. Karamah adalah amrun khariqun lil 'adah, perkara di luar kebiasaan. Yujrihillahu ta'ala ala yadi waliyin, ya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan pada sosok seorang wali. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada sosok seorang wali. Ta'yidan lahu, baik dalam rangka untuk memperkuat wali tersebut, au i'anah, atau dalam rangka membantu wali tersebut, au tathbitan, atau dalam rangka mengkokohkan dai tersebut, wali tersebut, au nusran lid-din, atau dalam rangka untuk membela agama. Subhanallah. Inilah definisi karamah. Perkara yang Allah berikan kepada wali yang di luar kebiasaan, baik dalam rangka ta'idan, menguatkan orang tersebut. Subhanallah. Ada seseorang bernama Silah ibn al-Asyam. Silah ibn al-Asyam. Subhanallah. Kudanya mati. Subhanallah. Di perjalanan ketika dia mau pulang kepada keluarganya. Kemudian dia berdoa kepada Allah agar menghidupkan kudanya, hidup kembali kudanya. Subhanallah. Kemudian dia tunggangi sampai ke keluarganya. Sampai di rumah dia katakan kepada anaknya, lepaskan kuda itu. Ini kuda pinjaman. Subhanallah. Ketika dilepaskan, kuda ini pun jatuh kembali mati. Sebagaimana seperti dalam Sifatus Safwah, dalam kitab Zuhud, Ibnu Mubarak juga menyebutkannya dalam kitab Zuhudnya. Ya. Udah mati, hidup kembali. Sampai di rumahnya mati kembali. Dan sebagian meriwayatkan bahwasanya setelah dilepaskan kudanya hilang, pergi. Subhanallah. Kalaulah dalam Al-Quran ada kisah seorang nabi, ya Allah kembalikan hidup kembali untanya, dalam surah Al-Baqarah, ya, maka pada umat ini pun ada. Subhanallah. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan, ya, kisah tentang seseorang, ya Allah Subhanahu wa taala matikan untanya menjadi tulang bulang berserakan. Setelah itu Allah SWT hidupkan di hadapannya. Bagaimana Allah menyatukan tulang-tulang tersebut. Subhanallah. Dalam Al-Quran Al-Karim, ini terjadi kepada orang-orang sebelum
kita dan pada umat ini pun ada. Subhanallah. Ini dalam bentuk apa? Ya, membantu. Karamah ini untuk membantu dia agar sampai ke tujuannya. Ada juga yang terjadi untuk membela agama Islam. Allah berikan karamah. Seperti tadi yang kita sebutkan terjadi kepada Ala bin Al-Hadrami. Ketika dia melewati lautan. Sebagaimana sahabat Nabi Waqqas melewati sungai Dajlah. Kisahnya masyhur dalam buku-buku sejarah. Bahkan disahihkan oleh Syalban dalam silsilah sahihah. Inilah dia karamah. Fala haula wala quwwata illa billah. Berkata Syekh Muhammad, "Wa qad kathurat hadhihi al-karamat allati tud'a annaha karamat fi haula'i al-musya'wadhin alladzina yasudduna an sabilillah." Telah banyak sekali perkara-perkara yang dianggap keramat yang bersumber daripada para musya'wadhin, tukang tenung, tukang sihir, tukang kibul, yang mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fal wajibul hadaru minhum wa min tala'ubihim. Hendaklah setiap orang menjauhi diri daripada mereka, dari akal-akalan mereka yang telah mengibuli manusia. Fala ilaha illallah. Subhanallah. Apalagi dengan dalih seni. Ini seni yang kita harus budayakan, kita hidupkan. Budaya-budaya sebelum Islam yang bertentangan dengan akidah, maka jangan dilanggengkan. Islam datang, ya, membawa akidah. Semua al-istiadat yang bertentangan dengan akidah enggak boleh dibudayakan. Ikhwani al-kiram rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Karamah itu jelas adanya dalam agama kita yang mulia ini. Dalam Al-Quran Al-Karim banyak Allah berikan contoh-contoh karamah yang Allah SWT jadikan sebagai cerminan kepada kaum muslimin. Seperti Ashabul Kahfi. Mereka adalah para pemuda yang berjuang untuk membela agama mereka. Dikejar-kejar, mereka sembunyi lari dalam gua. Allah tidurkan mereka selama berapa tahun? 309 tahun. Subhanallah, bukan sedikit. Bayangkan tidur selama 309 tahun. Berganti-ganti musim, panas, dingin. Mereka dalam kondisi berbalik-balik saja sebagaimana tidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Kata Allah, kami bolak-balikkan mereka ke kanan, ke kiri. Subhanallah. Zaman demi zaman berganti tidur mereka. Antum satu hari aja udah badan tuh sakit-sakit kan? Satu hari aja. Ini 309 tahun tidur. Bukankah karamah? Subhanallah. Enggak mati-mati mereka. Enggak berubah. Antum kok 309 tahun udah berubah mungkin tuh. Enggak hidup lagi udah. Enggak ada yang hidup. Enggak berubah, masih muda-muda mereka. Ini adalah merupakan karamah. Mereka bangun, terjaga. Antum lihat dalam surah Kahfi. Akhirnya mereka terasa lapar. 309 tahun enggak makan, enggak minum, enggak mati. Karamah. Berkata salah seorang mereka, mari kita utus satu orang membeli bagi kita makanan. Hendaklah dia perlahan-lahan, jangan mencurigakan. Falyatalattaf walau yasharanna bikum ahada. Hendaklah dia berhati-hati, jangan sampai kita ketahuan. Dia bawa uang. Ya. Ketika dibelanjakan kaget. Ini uang enggak laku ini 309 tahun yang silam ini. Subhanallah. Mereka pun kaget. Telah berganti kerajaan, penguasa berganti menjadi penguasa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini karamah dalam Al-Qur'an Al-Karim. Subhanallah. Allah menyingkapkan tentang kisah Maryam alaihissalam
dalam kondisi al-makhad, mau melahirkan, kata Allah, wa huzzi ilaiki bijith'in nakhlah. Kau sentuh saja batang kurma. Hanya menyentuh batang kurma, gugurlah pohon-pohon kurma itu yang ranum-ranum. Tusaqit alaiki rutaban janiyya, maka kurma akan menjatuhkan kepadamu yang ranum-ranum buahnya, rutab, kurma segar. Ini karamah. Subhanallah. Ya. Hamil tanpa ada ayah. Karamah bagi Maryam. Sekarang banyak pula yang mengaku karamah hamil tanpa ayah. Tapi karena zina, waliyadzubillah. Karamah. Ada lagi yang Allah matikan 100 tahun. Ya, kemudian Allah hidupkan lagi. Itulah di dalam surah Al-Baqarah. Dia dengan untanya Allah SWT wafatkan selama 100 tahun. Kemudian Allah hidupkan kembali dia. Dia enggak yakin. Dia melihat untanya telah jadi tulang belulang semua. Maka Allah atur kembali, susun kembali sehingga hiduplah kembali untanya. Dia melihat suatu negeri yang telah hancur binasa. Dia berkata, "Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Bagaimana mungkin negeri ini sudah hancur seperti ini? Orang-orang yang telah punah, Allah mampu menghidupkannya kembali setelah matinya. Fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha. Maka Allah matikan dia selama 100 tahun, kemudian dia pun dihidupkan kembali. Qala kam labitha? Berapa lama kamu tidur? Qala labithu yaman aw ba'dha yawm. Mungkin aku tidur 1 hari pun atau setengah hari. Qala bal labitha mi'ata 'am. Tidak, engkau tidur selama 100 tahun, engkau mati selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihatlah, subhanallah, makanannya, minumannya enggak berubah selama 100 tahun. Dia lihat telah jadi tulang belulang untanya. Wanzur ila al-'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Lihatlah bagaimana kami telah mengembalikan tulang belulang, kembali kami berikan baginya kulit dan jadilah dia daging dan seterusnya, jadilah dia kembali hidup. Subhanallah. Adapun dalam sunnah Rasulullah juga banyak terjadi karamah-karamah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang sebelum kita. Banyak sekali. Kisah 3 orang masuk gua, pintu gua tertutup. Antum tahu kisahnya masyhur. Mereka terperangkap dalam gua. Ya, banyak sekali kisah laki-laki yang taat beribadah kemudian disumpah ibunya, doakan ibunya kecelakaan baginya, janganlah dia mati Allah sebelum dia berjumpa dan berhadapan dengan para pelacur. Juraij, itu kisah karamah. Akhirnya ketika dia beribadah, datanglah perempuan yang melacurkan dirinya, mengajaknya berzina, dia enggak mau. Berzinahlah perempuan itu dengan pengembala kambing, akhirnya lahirlah anak. Kemudian dituduhlah dia berzina, dihancurkan rumah ibadahnya sampai akhir kisah. Kemudian dia katakan bawa anak bayi tersebut. Kemudian dia tekan perutnya, siapa ayahmu? Dia katakan si fulan, pengembala kambing. Subhanallah. Banyak sekali dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga banyak menyaksikan para ulama, mendengar yang masih hidup, yang telah meninggal di masa-masa kita, berbagai macam karamah yang Allah berikan kepada mereka. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Berkata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, fi anwa'il ulum wal mukashafat wa anwa'i al-qudrah wa ta'thirat. Allah berikan kepada mereka kelebihan dengan berbagai macam ilmu yang Allah berikan kepada mereka, pengetahuan yang Allah berikan kepada mereka, al-mukashafat, yakni perkara-perkara yang gaib Allah tampakkan bagi mereka, yang akan datang Allah tampakkan bagi mereka, wa anwa'il qudrah wa ta'thirat, serta berbagai macam bentuk
kemampuan-kemampuan yang mereka lakukan, perbuatan-perbuatan yang di luar pada kebiasaan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, isyarah ila anna al-karamat minha ma yakunu min babil ilmi. Menunjukkan bahwa karamah terkadang dalam bentuk ilmu yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah. Wal kashf, pengetahuan tentang sesuatu yang gaib. Terkadang Allah SWT dengarkan kepada seorang yang orang lain gak mendengarnya. Allah perlihatkan kepada seorang hambanya yang orang lain gak bisa melihatnya. Subhanallah. Terkadang Allah berikan kepadanya pengetahuan yang orang lain gak mengetahuinya. Ini jenis-jenis karamah. Contohnya ikhwan rahimakumullah tentang mukasyafah, perkara gaib yang Allah berikan, tampakkan kepada sebagian hamba-hambanya. Perkara Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika terjadi peperangan di Irak antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin, Umar sedang berkhutbah, dia sedang berpidato, dia melihat kaum muslimin dijepit musuh. Maka Umar ketika khutbah dan melihat apa yang terjadi dengan kaum muslimin di Irak, segera dia berkata kepada pemimpin mereka yang bernama Sariyah. Apa kata Umar radhiyallahu ta'ala? Ya Sariyah al-jabal, wahai Sariyah, naikkan ke gunung, berlindunglah ke gunung. Maka setelah selesai khutbah, bertanya para sahabat, kenapa kau katakan ya Amirul Mukminin, ya Sariyah al-jabal? Kata Umar, aku melihat mereka terdesak di Irak. Maka aku katakan kepada mereka, pemimpinnya, agar naik ke gunung. Dan Sariyah mendengar perkataan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini karamah, mukasyafah, yang harus diyakini. Ada. Subhanallah. Orang sekarang mungkin menyebutnya telepati, enggak tahu kita apa namanya itu. Enggak pakai handphone, enggak pakai SMS, enggak pakai fax. Ya. Ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu hamil, ya, Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada Abu Bakar. Dia katakan, anak ini adalah wanita. Lahirlah anak wanita. Subhanallah. Ini adalah karamah. Adapun sekarang perkara ini bukan lagi sesuatu karamat. Jangan dikatakan dokter-dokter spesialis kandungan itu karamah ya. Ini karamah. Ada alatnya sekarang. Yang dahulu kala tidak kita ketahui, sekarang diketahui. Ini jenisnya laki-laki, nampak, ya, bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap karamah. Umar radhiyallahu ta'ala anhu memberitahukan kelak di antara keturunannya akan ada yang menjadi khalifah yang adil. Siapa dia? Umar bin Abdul Aziz. Sebelum lahir, Umar telah memberitahukannya. Subhanallah. Perkara yang ke depan. Adapun dalam Al-Quran, ini terjadi dengan Nabi Khidir. Bagi orang-orang yang menganggap dia Nabi, berselisih para ulama tentang Khidir, apakah dia Nabi atau tidak. Sebagian mengatakan dia bukan Nabi, tapi dia wali Allah. Yang jelas Khidir mengetahui ilmu-ilmu yang tidak diketahui oleh Musa. Dia datang, dia lihat seorang anak, dia bunuh. Berkata Musa alaihissalam, aqatalta nafsan zakiyah. Bagaimana kau mampu membunuh anak yang suci seperti ini? Berkata ketika itu Khidir, alam aqul lak, bukankah telah kukatakan engkau enggak mampu sabar denganku? Bukan kukatakan jangan kau tanyakan kepadaku apa-apa yang kuperbuat sampai aku yang beritakan kepadamu. Subhanallah. Ini karamah. Ini yang berkaitan dengan ilmu, mukasyafah. Ya, ada yang berkaitan dengan qudrah, kemampuan, mampu berbuat yang di luar daripada kebiasaan. Kisah Khalid bin Walid ketika ditantang oleh musuh Islam, ya, pemimpin Persia kalau saya enggak khilaf tiga itu. Kalian yang mengaku orang-orang bertawakal kepada Tuhan kalian, ini racun nih kau minum. Berkata Khalid bin Walid, Bismillah. Dia minum. Satu gelas itu dia minum, enggak ada apa-apa.
Jangan antum tiru ya. Adegan ini jangan antum tiru. Antum bukan Khalid bin Walid. Di luar tanggung jawab saya ini. Kalau besok pagi ada yang menggelepar, menggeletak, di luar tanggung jawab saya. Karena antum bukan Khalid bin Walid. Subhanallah. Bagaimana yang dikutip oleh Al-Haythami dalam kitabnya. Demikian juga Abu Ya'la At-Tabrani. Subhanallah. Dan sanad yang para perawinya rijalus sahih. Jadi ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, karamah itu ada jenis-jenisnya. Ada yang berbentuk ilmu, mukasyafah, ada yang berbentuk qudrah, kemampuan, kekuatan. Berkata Syekhul Islam, wal ma'thuru an salifil umam fi suratil kahfi wa ghairiha. Dan terdapat riwayat yang dinukil oleh Allah dalam kitabnya yang mulia tentang umat terdahulu sebagaimana terjadi dengan para ashabul kahfi, pemuda-pemuda yang tidur di gua, dan perkara-perkara lainnya. Wa an sadri hadhil ummah min as-sahaba wa tabi'in wa sa'iri firaqil ummah. Dan ini pun terjadi dengan para sahabat. Tufail ad-Dawsi, ya, Tufail ad-Dawsi ketika dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ya Rasulullah, berikanlah tanda bagiku agar kaumku mengetahui bahwasanya aku membawa kebenaran. Maka Rasulullah berdoa dan Allah berikan tanda di keningnya cahaya. Bercahaya keningnya. Terang benderang keningnya. Subhanallah. Dia berjalan kepada kaumnya, kaum Daus. Di tengah jalan dia berdoa, ya Allah, aku khawatir jangan-jangan mereka menganggap setelah aku beriman ini jadi musibah, penyakit. Pindahkanlah ke tongkatku ya Allah. Pindahlah cahaya ke tongkatnya. Tufail ad-Dawsi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karamah. Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika ada perempuan yang fitnah dia, mengambil tanah miliknya, diadukan kepada khalifah. Subhanallah. Maka disumpah Sa'ad dia, jangan sampai dia mati kecuali dalam keadaan buta. Maka dia pun jatuh ke dalam sumur, kemudian dia buta. Subhanallah. Jangan sampai dia mati kecuali terfitnah dengan wanita. Sampai tua bangka, kemana-mana ikuti perempuan. Selalu dia berkata, ini semua gara-gara doa Sa'ad. Subhanallah, karamah. Jadi perkara karamah tidak dapat ditolak dan dibantah. Al-Quran menyebutkan, Sunnah menyebutkan. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Berkata Syekhul Islam, wa hiya mawjudatun fiha ila yaumil qiyamah. Dan perkara ini, karamah ini akan tetap ada sampai datangnya hari kiamat. Selama ada orang beriman bertakwa akan terus-menerus ada karamah sampai hari kiamat. Jadi jangan khawatir ikhwan rahimakumullah. Karamah akan tetap ada sampai hari kiamat. Tapi jangan pernah antum beribadah gara-gara mengharapkan karamah. Rajin zikir enggak tinggal-tinggal di masjid aja berdiam. Kenapa kamu rajin zikir seperti ini? Mau dapat karamah? Enggak. Karamah Allah berikan kepada wali-walinya tanpa dengan diusahakan. Enggak ada cara usaha dapat karamah, enggak ada. Dia adalah pemberian Allah. Enggak usah antum besok rajin-rajin ibadah, puasa setiap hari, Senin Kamis enggak tinggal, mengharapkan apa? Karamah. Enggak ada. Karena wali-wali Allah enggak ada yang mereka beramal mengharapkan karamah. Bahkan kita khawatir karena antum beribadah mengharapkan karamah, tapi antum enggak belajar, akhirnya digiring syaitan. Antum berzikir, dia terbangkannya antum ke atas. Banyak orang-orang tariqat, orang-orang sufi yang mereka ngaku berzikir terbang. Itu perkara yang gampang bagi syaitan. Diangkat terbang, gampang. Kalau antum mau jadi hamba sama syaitan, waliyadzubillah, gampang kali itu.
Tengok itu para dajjal-dajjal itu. Kebal, enggak mempan bacok dan seterusnya. Terkadang dia tahu perkara-perkara gaib. Ya, tahu dia. Antum datang, kamu dari sini kan? Namamu si ini kan? Mau ini kan? Terkadang dia tahu. Karena siapa yang memberitahu? Qarin, jin, syaitan. Setiap orang punya jin, punya qarin. Ini semua jaringan-jaringan yang dia miliki. Qarin mengikuti orang kemana-mana, memberitahukan kepada para dukun-dukun, ini si fulan mau begini, namanya si ini, dia mau ini. Subhanallah. Kecuali yang di dalam hati, enggak akan pernah tahu syaitan. Kalau antum ngomong, saya mau pergi kemari, saya mau berobat, syaitan qarin mendengar, dia menyampaikan. Tutup mata, kemudian ditanya, ya, ini warna apa? Ini merah, ini warna apa? Ini biru, ini hitam. Ini syaitan punya kerja ini, beritahukan kepadanya, membisikkan ke telinganya. Tutup mata, melukis gambar syaitan, ya kan? Itu syaitan punya kerja itu. Subhanallah. Fala haula wala quwata illa billah. Jadi ikhwan, pembeda antara wali-wali Allah dengan tukang sihir, tukang tenun, wali-wali syaitan adalah iman dan takwa. Kalau antum melihat orang yang enggak lurus amal ibadahnya, enggak mengikuti sunnah, membenci sunnah, ya, memiliki kekuatan, kesaktian, itu bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Bangga, sombong, itu wali syaitan. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Maka dengan pembahasan ini jelaslah bagi kita, teranglah bagi antum kelak mana yang namanya karamah, mana yang namanya istidraj, mana yang namanya tipu muslihat, ya, mana yang namanya wali, mana yang namanya dajjal. Ya, jelas. Semua bentuk perkara luar biasa jika terjadi kepada manusia yang menyelisih Quran, menyelisih sunnah, dia itu adalah wali syaitan. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, jika engkau melihat orang yang berjalan di atas air, terbang di udara, jangan kau katakan dengan cepat dia wali Allah, tapi hadapkanlah amalannya, bandingkanlah amalannya dengan Quran dan sunnah, maka engkau akan mengetahui siapa dia. Ikhwan kiram rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Insyaallah taala di kesempatan yang akan datang kita akan membahas topik lainnya, jalan Ahlus Sunnah Jamaah dalam perkara-perkara amaliyah. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? Fadhal. Ada sini wali enggak? Mana yang wali angkat tangan? Yang angkat tangannya dicurigai kewaliannya. Ada yang angkat tangan, saya wali Ustaz tapi wali murid. Bapak, saya wali Ustaz tapi wali kelas. Enggak apa-apa juga. Tafadhal. Ayo para wali-wali. Wali enggak bertanya, dia tahu dia udah semua. Oh, ada juga yang tafadhal saya. Wali enggak pakai mikrofon, dengar suaranya itu. Kalau pakai masih mikrofon berarti belum wali itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ingin Anda tanyakan Ustaz. Anda pernah melihat seseorang ini sholatnya dijaga, tapi banyak orang datang kepada dia itu meminta air. Terkadang saking banyak yang minta air, itu jerigen itu disusun, kemudian dia bacakan, dia disemburkan, sehingga airnya dibawa pulang, diminumkan ke anaknya yang sakit atau ada keluarganya yang sakit. Atas jawabannya jazakallahu khairan. Apanya yang menanyakan? Kedudukan orang ini. Tayyib ikhwan rahimakumullah. Yang namanya wali Allah yang mengikuti Quran dan Sunnah. Andai kita menyelisih Quran dan Sunnah, tidak wali dia. Ruqyah, meruqyah, menjampi-jampi orang, baik dengan dibacakan di air atau langsung dibacakan ke telinga yang sakit, ini tidak boleh dijadikan sebagai profesi, apalagi cari makan dengannya.
Apalagi sampai mengklaim dia itu wali. Jerigan-jerigan di rumahnya air. Subhanallah. Apalagi kalau yang sifatnya air jadi aqua, yang harganya 2.000 dia jual 20.000. Ini mahal bukan apa-apanya nih, embus-embusnya. Ini dajjal. Ya. Wali enggak seperti gitu, akhi, barakallahu fiik. Sampai depan rumahnya banyak sekali itu botol-botol semua. Orang datang bawa air, tolong bacakan. Bukan itu wali itu. Wali mengikuti Quran Sunnah. Tidak ada dalam Islam tukang ruqyah yang jadi profesi, yang ada tukang bekam. Cari, enggak ada. Enggak ada namanya itu si fulan tukang ruqyah, enggak. Kalau itu kerjanya, itu cari makannya menyelisihi Quran Sunnah. Ya. Kalaupun sesekali antum membantu orang, mendoakan seorang, meruqyah seorang, antum diberikan sesuatu, enggak apa-apa. Tapi sempat dia buka pamflet, buat iklan di koran, ya. Apalagi dengan embel-embel, bisa memberikan macam-macam lah ya, pagar diri. Ini wali-wali syaitan, fahdharuhum. Hati-hati dengan mereka. Walaupun dapat segala macam bentuk embel-embel, kiai ini dengan izin Allah, bismillahirrahmanirrahim, gayanya pakai serban. Ya, jangan antum tertipu. Syaitan juga bisa pakai serban dia. Tapi hadapkan amalannya kepada Quran dan Sunnah. Allahul musta'an. Khalas? Fadhal. Ini wali yang nomor 2 ini. Bismillah. Ini Ustaz, ada seorang imam masjid. Dia imam masjid, hafalannya banyak. Tapi sisi lain dia suka ngebantu orang, ngasih-ngasih, misalkan anak orang itu suka nangis, dia ngasih jimat. Ngasih apa? Ngasih apa? Ngasih jimat. Jimat? Yang saya tanyakan apa hukum sholat di belakangnya, karena dia imam masjid. Baik. Kalaulah telah ditegakkan kepadanya hujjah, ya syekh, ya kiai, ya tuan guru, enggak boleh antum jual jimat, haram, syirik. Datangkan kepada dalil Quran, Sunnah, ulama menegakkan kepadanya hujjah, dia tetap membangkang, enggak usah salat belakangnya. Ya, jauhi dia, tinggalkan dia. Dalam Islam ini perkara besar sebenarnya. Ya. Yang diatur dalam agama kita, yang boleh jadi dipisahkan kepalanya dengannya. Kalau tetap membangkang, tidak menerima, telah tegak hujjah, maka pemerintah mengambil tindakan demikian. Bahayanya tukang sihir, tukang tenung, dukun-dukun, ya, itu dahsyat. Makanya fatwa para masyayikh seperti Syekh bin Baz, jika ketahuan ada seorang yang profesinya sebagai dukun, ketahuan, yuktatal min ghairi istitabah, dibunuh tanpa disuruh taubat. Kalau yang lain murtad suruh taubat kamu, diberi tangguh 3 hari taubat, enggak mau juga berpenggal. Tapi ketangkap dukun, enggak ada cerita dia mengatakan saya bertobat, enggak, tetap dipenggal kepalanya. Adapun kalau dia jujur taubatnya, itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya ikhwan, hancur. Berapa banyak hancur rumah tangga gara-gara kerja mereka ini. Hancur hubungan famili gara-gara kerja mereka. Hancur hubungan tetangga gara-gara kerja mereka. Ini yang ngobati ini orang-orang dekat juga ini. Enggak jauhnya, tetangga-tetangga dekat juga ini. Ciri-cirinya begini-begini. Hancur. Ini yang curi enggak orang-orang jauh, orang dekat juga ini. Ciri-cirinya seperti ini. Subhanallah. Hancur, fitnah. Waliyadzubillah. Subhanallah. Musibah besar. Apalagi sampai petinggi-petinggi negara juga memperkuat posisinya dengan dukun. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana Fir'aun mengkuatkan diri dengan para tukang sihir. Hancur binasa kaum muslimin. Ya. Tapi yang paling disayangkan, enggak ada dakwah tauhid, kecuali sedikit sekali yang mendakwakannya, yang menyuruh kepada tauhid. Orang semua bungkam diam. Mana para dai-dai itu yang menyuruhkan tentang tauhid? Tinggalkan jimat. Mana mereka? Tinggalkan kesyirikan, jauhi dukun, tukang tenung. Mana? Enggak ada. Illa man rahimallah wa qalilun mahum, kecuali Allah rahmati dan mereka sedikit sekali. Yang ada sibuk demo sana, demo sini. Ya, itu yang banyak itu, yang ramai.
Kezaliman ini, kezaliman penguasa, kezaliman itu yang ramai. Kezaliman terhadap hak Allah, semua orang diam kecuali yang Allah rahmati saja. Subhanallah. Ketika hak-hak Allah diinjak-injak, banyak orang diam, tidak bergeming. Tapi andai kata hak dia diganggu, oh, terdepan dia. Subhanallah. Makanya tersebar di negeri kita ini kesyirikan karena sedikitnya para duat yang mengajarkan tauhid. Bahkan kebalikannya, banyak yang perkuat kesyirikan. Akhirnya kacau balau kaum muslimin, enggak bisa bedakan antara wali Allah dengan wali syaitan. Penampilannya sama, mirip-mirip. Serban sama-sama serban, haji sama-sama haji, bismillah sama-sama bismillah. Apalagi tasbih sama-sama tasbih. Payah dibeda-bedakan. Kecuali bagi orang-orang yang berilmu, yang Allah berikan kepadanya ilmu, cahaya ilmu. Tercium baunya dari ujung langit pun tahu dia ini dukun. Enggak usah lihat mukanya, dari ujung langit disebutkan si fulan, oh itu dukun itu. Tahu dia. Ada kaidah-kaidah yang mengatur. Subhanallah. Kalau antum enggak punya ilmu, payah antum dibilang orang kiai antum bilang. Subhanallah. Itulah pentingnya kita belajar, ikhwan rahimakumullah. Kalau antum enggak belajar, bahaya antum. Mau dapat cewek aja datang ke dukun. Mau dapat kursi aja datang ke dukun. Ini banyak kursi ini. Tinggal ambil aja. Inilah keutamaan ilmu, barokahnya ilmu. Wallahu al-musta'an. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.